Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu dalam segala kegiatan kita. Baik, mata kuliah kita pada saat ini adalah mata kuliah untuk ujian tengah semester yang dilaksanakan pada minggu ini. Jadi minggu ini adalah minggu ujian tengah semester. Dan perkuliahan kita pada saat ini adalah saya menyampaikan bahan ujian tengah semester yang saya sampaikan kepada Anda melalui media YouTube kali ini. Baik rekan-rekan semuanya, kita tidak terasa sudah masuk kepada tengah semester. Maka saya ingin menyampaikan informasi sebelum saya menyampaikan materi ujian kita pada saat ini, bahwa semua tugas-tugas yang saya berikan dari pertemuan kita yang pertama, maka yang belum mengumpulkan atau bagi yang belum mengumpulkan sama sekali, atau yang masih kurang 2 atau 3 tugas, tolong segera dikumpulkan bersamaan dengan jawaban Anda pada ujian tengah semester ini. Karena setelah ujian tengah semester ini selesai, kita akan libur Lebaran yang kurang lebih 10 hari. 10 hari yang dimulai dari tanggal 29 April dan liburnya sampai dengan tanggal 7 Mei. 7 Mei. Nah, saya mengharapkan dan meminta kepada seluruh mahasiswa, karena YouTube ini adalah untuk mahasiswa kelas pagi dan kelas sore, maka saya meminta kepada Anda semuanya untuk mengumpulkan semua tugas bersamaan dengan mengumpulkan ujian tengah semester. Jadi nanti pada saat Anda mengumpulkan ujian tengah semester, ditambah dengan kekurangan. Bagi mereka yang sudah lengkap tugas-tugasnya, maka Anda hanya mengumpulkan jawaban ujian tengah semester. Tapi bagi yang belum, masih kurang 1 atau 2 atau 3, silakan Anda melengkapi semuanya dan dikumpulkan bersamaan dengan jawaban ujian tengah semester. Nanti setelah ujian tengah semester selesai, itu minggu depan yang kurang lebih tanggal 28 sebelum libur Lebaran, maka semuanya harus terkumpul. Nah, bagi yang belum mengumpulkan, maka Anda hanya bisa mengumpulkan ujian tengah semester saja. Setelah ujian tengah semester selesai, rekan-rekan semuanya, ini informasi yang saya sampaikan, maka tugas-tugas dari pertemuan kita yang pertama sampai dengan ujian tengah semester itu sudah selesai, sudah finish. Dan kita akan memasuki tugas yang baru nanti setelah ujian tengah semester yang akan dilaksanakan setelah libur Lebaran yang kurang lebih itu 9 sampai 10 hari. Jadi saya ulangi kepada mahasiswa kelas pagi dan kelas sore, ini adalah materi kita untuk ujian tengah semester. Sebentar saya akan sampaikan bahan ujian tengah semester. Nah, nanti setelah ujian tengah semester selesai, kita akan masuk kepada materi yang baru. Dan tugas-tugas yang belum dikumpulkan, maka saya minta dikumpulkan bersamaan dengan jawaban ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, tidak ada lagi mengumpulkan tugas-tugas dari pertemuan kita yang pertama kemarin sampai dengan saat ini. Kita akan masuk kepada materi yang baru. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya, kelas pagi dan kelas sore. Oke, saya akan menyampaikan bahan ujian tengah semester kita. Ujian tengah semesternya itu dalam bentuk take home, rekan-rekan semuanya. Jadi melalui media YouTube ini saya menyampaikan bahannya. Nanti bahan ini juga saya akan share di grup WA masing-masing. WA kelas pagi
dan WA kelas sore. Saya akan mengumpulkannya, saya akan mengirimkan materi tersebut di grup WA agar Anda bisa melihatnya secara langsung melalui WA. Oke, saya akan share. Ini adalah materinya, rekan-rekan semuanya. Ini adalah ujian tengah semester mata kuliah teori pengambilan keputusan untuk kelas pagi dan kelas sore. Baik, soalnya adalah membaca buku teknik pengambilan keputusan karangan Dr. Asfi Zain Chaniago. Ya, nanti bukunya akan saya share kepada mahasiswa melalui grup WA karena ini bukunya berupa e-book dan nanti bisa dibaca melalui WA bukunya. Jadi langkah yang pertama Anda membaca buku teknik pengambilan keputusan. Keseluruhan dari buku itu dari bab 1 sampai dengan bab 6 dari buku tersebut. Ya, semua bab dibaca semuanya. Anda membaca dulu, kemudian nanti lihat perintah yang kedua, Anda diminta untuk membuat intisari atau rangkuman yang biasa dikenal oleh mahasiswa. Jadi saya mengatakan intisari karena apa? Tidak ada lagi bab yang Anda buat. Tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, tidak ada. Anda tinggal membaca buku tersebut, kemudian setelah membacanya, Anda membuat intisari. Intisari itu adalah setelah Anda membaca, Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. Apa saja yang Anda baca itu, apa saja yang Anda pahami ke dalam sebuah tulisan, karya tulis Anda sendiri dalam sebuah catatan kertas, entah itu mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, yang penting Anda menuangkan semua materi-materi dari buku tersebut, dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir. Kalau bisa nanti semuanya, bab 1 sampai bab terakhir. Nanti saya akan membaca masing-masing tugas. Jadi saya lihat apakah ada bagian bab 1, bagian bab 2, bab 3, ada bagian dari bab 4, dan seterusnya. Jadi masing-masing bagian itu harus ada di dalam intisari atau rangkuman Anda. Jadi tidak perlu dibuat bab ya, rekan-rekan semuanya. Anda cukup tulis nama, NPM dalam catatan Anda, kertas jawaban Anda, nama, NPM, kemudian kelas pagi atau kelas sore. Kemudian Anda mulai menuangkan dalam tulisan. Tulis saja pakai paragraf-paragraf tersebut. Paragraf-paragraf Anda tulis, Anda ketik dari masing-masing bab tersebut. Jadi tidak perlu menulis lagi babnya, tinggal Anda tulis. Mungkin dari masing-masing pokok pikiran dari bab itu Anda bedakan dengan paragraf saja. Jadi Anda tulis semuanya. Jadi nanti kalau saya membaca, tidak ada intisari dari bab 4 atau tidak ada intisari bab 5, maka nilainya akan saya kurangi. Jadi masing-masing bab tersebut harus ada di dalam catatan Anda. Jangan sampai terlewatkan dari masing-masing bab tersebut. Rekan-rekan semuanya ya. Jadi saya ulangi kembali. Setelah Anda membaca buku teknik pengambilan keputusan karangan dari Dr. Asfi Zain Chaniago, Anda diminta langkah yang kedua membuat intisari atau rangkuman dari masing-masing buku. Oke, sekarang kita akan lihat bukunya terlebih dahulu. Oke, saya akan share bukunya, rekan-rekan semuanya. Nah, share. Ya, ini adalah buku daripada teknik pengambilan keputusan. Harap Anda bisa menyaksikan tampilannya. Ini adalah buku teknik pengambilan keputusan. Dalam soal tersebut, langkah pertama adalah Anda membaca buku teknik pengambilan keputusan karangan dari Dr. Asfi Zain Chaniago. Ya, buku ini saya ambil dari media sosial, rekan-rekan semuanya. Buku ini memang tersebar luas. Saya tidak bermaksud untuk menjual belikan buku ini, tidak ada dan mencari keuntungan.
tapi buku ini saya buat untuk materi pembelajaran kepada peserta didik saya. Jika ada hak cipta, saya mau izin, saya menyampaikan materi ini untuk mahasiswa saya di dalam mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Nah, Anda silakan membaca buku ini, rekan-rekan semuanya. Nah, kita akan masuk kepada bab-babnya. Bab-babnya ini ada lengkap semuanya, rekan-rekan semuanya. Ada 97 halaman. Harap Anda bisa membaca dengan pelan. Nah, ini kita lihat dalam daftar isi. Nanti isinya ada di bawah semuanya. Silakan Anda membacanya lebih lanjut. Nah, di sini ada bab 1 mengenai konsep dasar pengambilan keputusan, ada bab 2 tipe-tipe keputusan, ada bab 3 dasar-dasar pengambilan keputusan, bab 4 model pengambilan keputusan, bab 5 teknik pengambilan keputusan, bab 6 jenis kondisi pengambilan keputusan, bab 7 pohon keputusan, bab 8 keputusan kelompok. Ya, untuk studi kasus nanti kita akan lihat pada pertemuan kita berikutnya. Jadi ada 8 bab yang Anda harus baca. Kemudian langkah yang kedua, Anda diminta untuk membuat intisari atau rangkuman dari buku ini. Jadi ada bab 1 sampai dengan bab yang ke-8. Di dalam intisari Anda tidak perlu membuat rangkuman bab 1, rangkuman bab 2, tidak perlu. Anda baca semuanya, kemudian Anda tuangkan di dalam tulisan Anda. Dalam tulisan Anda itu nanti diharapkan ada poin-poin dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, dan bab yang ke-8. Di semua catatan kalian atau intisari atau rangkuman kalian. Itu bisa merangkum dari ke-7 bab ini. Jika tidak ada, misalnya contoh, dalam intisari atau rangkuman Anda tidak ada pohon keputusan, maka itu nanti akan saya kurangi nilainya. Jadi saya harap Anda bisa membuat rangkuman itu dari semua bab ini. Jadi materi-materinya harus ada. Harus ada. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Tolong bisa dikerjakan dengan baik. Dan waktunya cukup lama, 1 minggu ya dari saat ini. Oke, seperti itu. Ini bukunya rekan-rekan semuanya. Ini adalah daftar isinya, baru nanti kita bisa lihat. Nah, ini isinya. Bab 1, terus sampai dengan bab 8. Ini panjang sekali. Kalau saya scroll begini nanti waktunya lama sekali. Nanti Anda bisa lihat sendiri di grup WA masing-masing. Saya akan berikan kepada Anda. Tolong, buku ini tidak disebarluaskan, khusus untuk Anda saja. Sebagai materi pembelajaran Anda, sebagai bekal Anda di dalam perkuliahan. Oke, seperti itu. Sekarang kita kembali kepada soalnya. Oke, sudah di nomor 2, Anda diminta untuk membuat intisari rangkuman dari buku Teknik Pengambilan Keputusan karangan Dr. Asfizain Janiago ini ya. Nah, sekarang kita lihat perintah yang ketiga, tidak boleh mengcopy paste. Ya, copy paste itu menjiplak dari temannya. Atau Anda menulis ulang, jadi menyontek. Lihat punya temannya, kemudian diganti namanya dengan nama Anda, tidak boleh. Jika terdapat kesamaan 100%, jika ada kemiripan 100% antara 1, 2, 3 orang lebih, maka nilainya saya jadikan 1. Kalau Anda misalnya bagus sekali dan ada 3 orang yang sama 100%, Anda mendapatkan 100, maka 100 saya bagi menjadi 3. Menjadi 3. 100 dibagi menjadi 3. Masing-masing mendapatkan nilai 35. Jadi tolong jangan ada kemiripan atau ada kesamaan dengan teman yang lain. Walaupun bukunya cuma 1, tapi pasti ide kita akan berbeda-beda dalam menuliskannya, itu bisa saya lihat nanti. Jadi tolong nomor 3, dilarang mengcopy paste atau menyontek atau menjiplak dari teman
temannya. Itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian dikerjakan kurang lebih 1 minggu atau paling lambat tanggal 28 April 2022 rekan-rekan semuanya, karena tanggal 29 kalau kita lihat kalender tanggal 29 itu sudah 29 April maksudnya sudah libur Lebaran sampai dengan tanggal 7 Mei. Dan aktivitas perkuliahan akan dimulai pada tanggal 9 Mei. 9 Mei. Jadi kalau bisa sebelum libur Lebaran Anda sudah mengumpulkannya. Semuanya ya, termasuk tadi yang saya katakan di awal, dengan tugas-tugas yang belum Anda kumpulkan. Dengan tugas-tugas yang belum Anda kumpulkan, ada satu ya, kumpulkan sekalian. Karena apa? Setelah itu saya tidak akan menerima lagi tugas-tugas dari pertemuan kita yang pertama. Kita akan masuk kepada materi yang baru, tugas yang baru, sampai dengan nanti ujian akhir semester. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian dikumpulkan melalui email. Ini saya sudah cantumkan email saya, jagustinus@gmail.com. Rekan-rekan semuanya, tolong kumpulkan melalui email. Jangan WA, boleh WA, tapi pribadi ya, Japri. Tapi kalau bisa kita kumpulkan lewat email saja. Jangan mengumpulkan di grup WA, nanti itu akan dicontek oleh teman-teman yang lain. Akan bisa di-download, kemudian di copy paste dengan teman-teman yang lain. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Ya, ini saya ada permohonan kepada Anda semuanya, tolong berikan like, ya, like dan subscribe. Ini saya untuk seluruh mata kuliah kita yang ada di YouTube, Anda tolong berikan like. Kemudian setelah Anda menonton video ini melalui YouTube, jangan lupa setelah Anda menonton dari awal sampai akhir, Anda absennya, absen berjalan ya, absennya nanti tolong tulis nama Anda, NPM Anda, kelas pagi atau kelas sore, biar saya masukkan ke dalam absen, dalam absen. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, seperti itu materi kita untuk ujian tengah semester kita, rekan-rekan semuanya. Tolong nanti, saya tambahkan dulu di sini ya, nomor 7. Oke, itu tugas-tugas ya, tugas yang belum dikumpulkan, ya, tugas yang belum dikumpulkan dari tatap muka kita pertama ya, diminta kumpulkan bersamaan dengan jawaban ujian tengah semester. Oke, jelas ya. Setelah itu, setelah ujian tengah semester selesai, saya tidak menerima lagi tugas-tugas dari tatap muka sampai dengan ujian tengah semester. Seperti itu, rekan-rekan semuanya, tolong ini diperhatikan dengan baik. Nanti ini akan saya share di grup WA. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita bertanya lebih lanjut di grup WA ya, di grup aja. Karena biar nanti informasi dari kalian itu bisa dipahami juga oleh teman-teman satu kelas. Rata-rata mahasiswa banyak yang sudah mengumpulkan tugas. Mungkin ada 1 orang atau 2 orang yang kurang 1 atau 2. Mungkin karena ada yang baru mengisi KRS, baru registrasi sehingga mereka baru pertama kali ikut. Oke, tidak apa-apa, tapi bisa masih ada kesempatan untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, ini saya save. Kemudian nanti saya akan share kepada Anda semuanya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya untuk materi kita pada saat ini, di mana materi ini adalah materi khusus untuk ujian tengah semester. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan kita pada saat ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang beragama Muslim,
Karena inilah kesempatan saya untuk bisa menyampaikan melalui media YouTube. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri tahun 2022. Saya pribadi memohon maaf jika ada kesalahan selama ini saya buat. Mohon maaf lahir dan batin. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, sehingga kita tetap bisa berkarya dalam aktivitas kita sehari-hari. Oke, seperti itu. Selamat merayakan Idul Fitri bagi saudara-saudaraku, dan bagi saudara-saudara yang lain, selamat menikmati libur Lebaran di tahun 2022 ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu.